Anak-anak muda itu adalah gelandangan. Mereka mengenakan kaos hitam bercorak band metal, juga celana jeans yang amat lusuh. Komplotan gelandangan tampaknya senang kalau hujan turun. Mereka seringkali hujan-hujanan di pasar Manggarai sambil tertawa tak jelas. Namun sore itu, mereka hendak berkumpul di markas. Mereka diundang oleh Yusi, wanita yang berkuasa di Manggarai. Sudah 2 tahun Yusi menguasai para gelandangan di wilayah itu. Kekuasaan itu ia dapatkan dari abangnya yang merupakan preman kelas kakap di Manggarai. Yusi dipercaya oleh abangnya untuk mengatur para gelandangan agar tidak terjadi bentrok karena perebutan wilayah ngamen. Dan selama Yusi berkuasa, tak pernah sekalipun terjadi bentrok antar gelandangan di wilayah itu. Para gelandangan segan pada Yusi. Lebih tepatnya lagi, mereka takut pada Bang Tigor yang tak lain adalah kakaknya Yusi. Semua orang tahu kalau Bang Tigor itu sangat bengis dan kejam. Komplotan gelandangan itu pun masuk ke gang-gang kecil di pasar Manggarai, melewati petokoan dan pedagang kaki lima. Mereka membawa gitar kecil atau ukulele yang biasa digunakan untuk ngamen. Selang beberapa saat, mereka tiba di sudut pasar. Ada semacam ruang kosong di sana. Ruangan itu adalah bekas toko yang sudah tidak dihuni. Ada beberapa kursi plastik di sana. Tampak Yusi sedang duduk dan mengobrol dengan rekan-rekannya. Mereka membicarakan Alex yang ditangkap polisi. Perlu diketahui, Yusi ini adalah kekasihnya Alex. Dia sangat kaget saat mendengar kabar kalau Alex dijebak oleh orang yang bernama Julio Lahoy. Nasib Alex kini masih dalam kurungan. Dia menjalani berbagai macam pemeriksaan karena si Alex diduga sebagai pelaku pembantaian bos limbah. Tentu Yusi tak mau tinggal diam. Dia akan memberi pelajaran pada Julio Lahoy. Yusi pun mengumpulkan semua gelandangan yang ada di daerah Manggarai. Dia menyusun rencana untuk meneror Julio Lahoy. "Pengkor, lu tahu kan rumahnya Julio?" tanya Yusi. "Iya, tahu kak. Ada di perumahan elit," timpal Pengkor yang merupakan anak buah kepercayaannya Yusi. Sebenarnya, nama asli Pengkor adalah Ilham. Julukan Pengkor disematkan kepadanya karena kaki kiri si Pengkor ini punya kelainan sejak lahir. Dan kalau dia jalan, tampak terpincang-pincang. Oleh sebab itulah, ia dijuluki Pengkor oleh para rekan-rekannya. "Lu awasi pergerakan Julio Lahoy. Cari tahu kapan dia bepergian sendiri. Nah, setelah kita tahu rutinitasnya, kita cegat dia di jalan sepi dan kita hajar," kata Yusi. Pengkor pun mengangguk. Dia senang kalau ada perintah dari Yusi karena Pengkor pasti dapat duit. Yusi selalu memberinya duit untuk setiap misi yang dilakukan. "Nah, buat yang lain, tunggu aba-aba dari gua. Kita akan serang Julio Lahoy karena dia sudah memenjarakan Alex," kata Yusi. Para gelandangan itu pun mengangguk sambil tertawa gembira. Mereka senang kalau ada perintah untuk menghajar seseorang. Itu memang hobi mereka. Sudah lama sekali para gelandangan itu tidak terlibat baku hantam. Singkat cerita, selama 7 hari berturut-turut, Pengkor mengawasi komplek perumahan elit itu. Ia berpura-pura menjadi pemulung. Padahal, Pengkor selalu mengawasi rumah Julio Lahoy. Seperti pagi itu, Pengkor sudah ada di depan rumahnya Julio Lahoy. Ia mengorek-ngorek tempat sampah sambil sesekali memperhatikan gerbang rumah Julio Lahoy. Sesaat kemudian, gerbang rumah itu terbuka. Perlahan, mobil mewah keluar dari gerbang rumah Julio Lahoy. Buru-buru Pengkor tertunduk. Dia terus berpura-pura mengorek tempat sampah. Namun, tanpa diduga-duga, mobil mewah itu berhenti di depan Pengkor. Kaca penumpang perlahan terbuka. Lalu tampaklah Julio Lahoy yang berpakaian STM dan berambut klimis. Ia menoleh pada Pengkor. "Bang, sini," ucap Julio Lahoy sambil menggapaikan tangannya. Tentu hal itu membuat Pengkor deg-degan. Dia khawatir penyamarannya terungkap. Pengkor pun mendekati Julio Lahoy. Pakaian Pengkor benar-benar lusuh dan kumal. Ia juga memikul karung rombeng yang berisi barang rongsokan. Julio Lahoy merogoh kantong bajunya. Dia mengeluarkan selembaran uang. "Jangan mulung di komplek ini lagi ya," kata Julio Lahoy sambil menyodorkan uang. Pengkor pun menerimanya. Sesaat kemudian, mobil Julio Lahoy beranjak pergi. Tadi Pengkor sempat lihat kalau di dalam mobil itu hanya ada Julio Lahoy dan sopir pribadinya. Itu berarti ada kesempatan untuk menghajar Julio Lahoy.
karena Julio Lahoy tidak lagi punya bodyguard. Memang semenjak Alex masuk penjara, Julio tak lagi menggunakan jasa bodyguard. Dia sudah merasa aman. Lagi pula, hanya orang bodoh yang berani mengusik Julio Lahoy. Bagaimana tidak? Julio Lahoy ini punya banyak sekali anak buah dan basis STM. Siapapun yang berani mengusik Julio Lahoy, maka dia akan berurusan dengan puluhan basis STM yang terkenal bengis dan sadis. Tapi, Yusi dan komplotannya sama sekali tidak takut melawan Julio. Wanita itu menyimpan dendam pada Julio. Pengkor yang bertugas untuk mengawasi pergerakan Julio, ia terus mencari tahu tempat apa saja yang sering didatangi anak orang kaya itu. Ternyata selain ke sekolah, Julio Lahoy juga sering mendatangi tempat gym yang ada di daerah Kemang. Itu adalah gym elit yang biasa didatangi orang-orang kaya. Biasanya, Julio nge-gym dari jam 7 malam sampai jam 8 malam. Dia selalu diantar oleh sopir pribadinya. Pengkor saat itu sedang mengorek-ngorek tempat sampah yang ada di depan gedung gym. Ia melihat mobil mewah milik Julio Lahoy yang terparkir di depan gedung itu. Tepat jam 8:15 menit, Julio Lahoy keluar dari tempat gym. Dia mengenakan kaos putih, celana training, dan sepatu sport. Sesaat, Julio berdiri di depan gedung itu sambil minum air mineral. Kemudian ia beranjak ke mobil. Sopir pribadinya sudah menunggu dari tadi. Sebelum Julio masuk ke mobilnya, sejenak dia menoleh ke arah Pengkor yang mengorek-ngorek tong sampah. Lalu Julio masuk ke dalam mobil dan beranjak pulang. Pengkor tahu betul rute dari Kemang ke rumahnya Julio Lahoy. Ada jalan yang sepi pada rute itu. Di jalan itulah nantinya Pengkor dan kawan-kawan akan mencegat Julio Lahoy. Keesokan harinya, Pengkor menemui Yusi di pasar Manggarai. Para gelandangan itu berkumpul kembali. Mereka menyusun strategi untuk menghajar Julio Lahoy. "Lu mau kita hajar dia seberapa parah?" tanya Pengkor pada Yusi. "Hajar dia sampai masuk rumah sakit. Patahkan tangannya," kata Yusi. "Baik, Kak," timpal Pengkor. Komplotan gelandangan itu menyiapkan senjata mereka masing-masing. Senjata yang mereka bawa adalah balok. Singkat cerita, di malam Rabu, Pengkor dan 9 orang gelandangan lainnya sudah berjaga di jalan yang sepi. Jalan itu biasa dilewati Julio Lahoy. Di sepanjang jalan, hanya ada ruko-ruko kosong yang terbengkalai. Komplotan gelandangan itu berdiri di depan ruko, menunggu mobil Julio Lahoy lewat. Selang beberapa saat, terdengar deru mobil dari kejauhan. Tak salah lagi, itu adalah mobilnya Julio Lahoy. Pengkor memberi isyarat pada teman-temannya untuk bersiap. Mereka semua langsung menghalangi jalan. Komplotan gelandangan itu menenteng balok. Mereka akan menghancurkan mobil Julio dan menghajar anak orang kaya itu sampai babak belur. Mobil Julio Lahoy berhenti perlahan. "Ada apa ini?" tanya sopir Julio Lahoy. Ia membuka kaca jendela. "Woi, minggir kalian. Mau ditabrak?" bentak sopirnya Julio Lahoy. "Sudah, Pak, biarkan saja," kata Julio Lahoy dengan santai. Ia pun keluar dari dalam mobilnya. Tangan kanannya menenteng botol air mineral. "Dasar tikus-tikus tak punya otak," ucap Julio Lahoy sambil tersenyum sinis. Julio meletakkan botol air minumnya di atas kap mobil. Kemudian ia menepukkan tangan sebanyak 3 kali. Dan muncullah puluhan orang dari dalam ruko yang kosong itu. Mereka semua menenteng linggis, pisau, dan senjata lainnya. Ternyata sejak Pengkor mengawasi rumah Julio, anak orang kaya itu sudah sadar kalau dia dalam bahaya. Karena tak biasanya ada pemulung yang setiap hari berkeliaran di komplek perumahan elit. Semenjak saat itulah Julio menyuruh anak buahnya untuk berjaga di ruko-ruko kosong dari jam 7 malam sampai jam setengah 9. Julio sedang membuat perangkap tikus untuk menjebak orang yang akan berniat jahat padanya. Dan terbukti perangkapnya itu berhasil. Komplotan gelandangan masuk ke dalam perangkapnya Julio Lahoy. "Gimana ini, Pengkor?" tanya salah satu gelandangan yang mulai ketakutan. Jumlah gelandangan itu kalah banyak. Anak buahnya Julio Lahoy sudah mengepung mereka semua. Pengkor menelan ludahnya sendiri. Dia juga mulai ketakutan. Tak ada jalan lain. Komplotan gelandangan harus melawan. "Kita serang mereka," ucap Pengkor. "Ah, kita pasti kalah," kata rekannya Pengkor. "Gak ada jalan lain. Kita harus lawan," timpal Pengkor.
Julio Lahoy menyuruh anak buahnya untuk menghajar komplotan gelandangan. Baku hantam pun sempat terjadi, tapi gelandangan itu kalah telak. Mereka terkapar di tengah-tengah jalan. Wajah mereka bonyok. Bahkan ada 6 orang yang pingsan dan 4 orang lainnya terkapar seperti sedang sekarat. Kebetulan Pengkor masih sadarkan diri. Tubuhnya yang lemas disandarkan ke dinding ruko. Kedua pelipis Pengkor bengkak. Pandangannya juga kabur. Dia tak dapat melihat dengan jelas. "Siapa kalian? Dan ada masalah apa sama gua?" tanya Julio Lahoy. Ia berdiri di hadapan Pengkor. Julio ingat betul wajah lelaki di hadapannya itu. Dia adalah pemulung yang beberapa hari lalu mengintai Julio. "Siapa yang menyuruh kalian, ha?" tanya Julio Lahoy. Pengkor tak berani jawab jujur. Dia takut pada Yusi. Kemudian Julio Lahoy mengeluarkan sebuah pisau lipat dari dalam sakunya. Dia menyodorkan pisau itu ke lehernya Pengkor. Julio menekan pisau itu pelan-pelan, membuat leher Pengkor teriris. "Yusi yang menyuruhku," ucap Pengkor sambil ketakutan. Dia minta ampun pada Julio Lahoy. Lalu Julio memasukkan kembali pisau lipatnya ke dalam kantong. "Yusi mana? Dan kenapa dia mengincarku?" tanya Julio Lahoy. "Yusi penguasa Menggarai. Dia adiknya Bang Tigor. Dia dendam ke Abang Julio karena Alex dipenjara. Si Alex itu kekasihnya Yusi," ucap Pengkor. Julio Lahoy terdiam sejenak. Dia pun tertawa lepas. Dia benar-benar tak menyangka ternyata ada wanita yang berani menentangnya. Besok Julio akan mendatangi Yusi. Dia mau acak-acak markas wanita itu. Keesokan harinya, Yusi sangat marah karena Pengkor dan anak buahnya dibantai oleh Julio. Dia tak menyangka kalau rencananya itu gagal. Kini Pengkor dan kawan-kawannya meringkuk di pojokan pasar. Mereka terluka parah. Kak Yusi, mereka datang," ucap salah satu anak buahnya Yusi. Dari gang kecil itulah tampak rombongan Julio Lahoy. Mereka hendak mengobrak-abrik markasnya Yusi. Segera Yusi dan para gelandangan lainnya kabur. Mereka lari sekuat tenaga melewati seluk-beluk pasar tradisional. "Kejar!" kata salah satu anak buahnya Julio Lahoy. Mereka langsung mengejar Yusi dan gelandangan lainnya yang berniat untuk kabur. Yusi tahu betul tempat bersembunyi di pasar tersebut, sehingga komplotan Julio Lahoy kesulitan untuk menemukan wanita tersebut. Ternyata Yusi bersembunyi di bawah meja pedagang kaki lima. Meja itu ditutupi terpal yang sangat usang. Sesekali Yusi mendengar suara langkah kaki dan teriakan anak buahnya Julio Lahoy. "Kejar, dia pasti ke arah sana," ucap anak buahnya Julio Lahoy. Mereka pun berhamburan ke arah timur untuk mencari Yusi. Dan beberapa saat kemudian, setelah situasi aman, Yusi keluar dari persembunyiannya. Dia menoleh ke sekeliling. Komplotan Julio Lahoy sudah tidak ada. Yusi pun berjalan perlahan sambil terus waspada. Namun tiba-tiba saja ada yang memegang tangan kanannya Yusi. "Mau kemana?" ucap seorang lelaki sambil memegang tangannya Yusi. Lelaki itu adalah Julio Lahoy. Ia sangat beruntung karena secara kebetulan dia menemukan Yusi. Padahal dari tadi Julio hanya jalan-jalan santai saja sambil menyusuri gang kecil di pasar itu. Gaya Julio Lahoy memang seperti bos. Dia tidak mau kejar-kejaran kayak anak buahnya. Dan saat Julio Lahoy melihat sosok Yusi, entah kenapa hati Julio berdebar-debar. Baru kali ini dia melihat wanita secantik Yusi. Wajah Yusi memang mirip wanita Jepang. Dia bermata sipit dan berkulit putih. Tubuhnya juga tinggi semampai. Tak lama kemudian, anak buahnya Julio berdatangan. Mereka bersorak saat melihat bosnya berhasil menangkap Yusi. "Kita apakan nih bos?" tanya anak buahnya Julio. "Gak usah diapa-apain, biarkan dia pergi," ucap Julio. Dia malah tampak salah tingkah. "Yang benar bos?" tanya anak buahnya Julio Lahoy. "Iya," jawab Julio Lahoy. Mereka pun pergi begitu saja. Tampaknya Julio berubah pikiran. Dia tidak mau menyakiti seorang wanita. Di sisi lain, entah kenapa ada perasaan aneh dalam hatinya Julio saat melihat Yusi. Tentu saja Yusi menyadari itu. Dan beberapa hari kemudian, Yusi mengirimkan sebuah surat, bunga, dan sebatang coklat ke STM-nya Julio Lahoy. Kiriman itu merupakan ucapan terima kasih Yusi pada Julio.
Ia tak menyangka kalau Giulio berhati baik. Andai saja Giulio tidak membebaskan Yusi, pastilah wanita itu sudah celaka. Hati Giulio benar-benar tersentuh. Di mobil, dia membaca surat itu sambil tersenyum sendiri. Tentu saja Giulio membalas surat tersebut. Ia menyuruh anak buahnya untuk mengantarkan surat dan kado yang amat besar untuk Yusi. Isi kado itu adalah sebuah boneka beruang dan bunga. Giulio tidak peduli, walaupun Yusi kekasihnya Alex, ia akan merebutnya. Kemudian, Giulio mendatangi Yusi. Dia mengajak wanita itu untuk makan malam di sebuah restoran mewah. Yusi pun menerimanya. Bisa jadi wanita itu juga jatuh cinta pada Giulio Lahoy. Mereka berdua makan malam di sebuah restoran mewah. Giulio berpakaian rapih. Dia bahkan membawa bunga untuk Yusi. Wanita itu langsung tersipu malu. Yusi tak menyangka ternyata Giulio Lahoy sebaik ini. Sejak itulah mereka sering kencan bersama, mendatangi tempat-tempat romantis di kota Jakarta. Hingga pada suatu hari, Yusi mengajak Giulio Lahoy untuk makan malam di sebuah kafe. Kata Yusi, kafe itu sangat nyaman dan romantis. Suasananya juga tak terlalu ramai. Giulio pun menuruti kemauan Yusi. Malam itu sekitar jam 7, Giulio mendatangi kafe. Yusi sudah ada di sana. Wanita itu tersenyum pada Giulio. Ia mempersilahkan Giulio untuk duduk. Giulio pun memesan cappuccino sementara Yusi memesan latte. "Kamu pernah main catur?" tanya Yusi. "Ya, tentu pernah." "Emangnya kenapa?" Giulio Lahoy tanya balik. "Enggak, aku cuma mau bilang kalau kamu itu ibarat raja dalam permainan catur. Banyak anak buahnya, banyak yang jagain kamu," kata Yusi. "Ah, biasa saja. Mereka nurut karena aku punya duit," ucap Giulio Lahoy. Yusi pun tersenyum sinis. Lalu ia berkata pada Giulio Lahoy, "Tapi sayang, malam ini sang raja kena skak," ucap Yusi. Giulio mengerutkan keningnya. Dia bangkit. Giulio sadar apa yang dimaksud Yusi. Namun semuanya sudah terlambat. Komplotan Alex berdatangan ke kafe itu. Mereka mengepung Giulio, dan sesaat kemudian muncullah Alex. Dia berjalan dengan santai memasuki kafe. Ternyata Alex ini sudah bebas, karena tak ada bukti yang kuat untuk menuduh Alex sebagai pelaku pembantaian bos limbah. "Apa kabar, Giulio?" tanya Alex dengan tatapan tajam. "Brengsek," desis Giulio. Dia tak menyangka kalau Yusi menjebaknya. Giulio Lahoy tak bisa kabur. Ia dibekap menggunakan sapu tangan yang sudah ditetesi obat bius. Anak orang kaya itu pun pingsan. Alex dan komplotannya menggotong Giulio masuk ke dalam mobil kijang jadul. Karyawan kafe itu sudah sekongkol dengan Alex. Lagi pula, mereka masih anak buahnya Alex. Semenjak saat itulah, Giulio dinyatakan hilang. Entah kemana Alex membawanya. Polisi sudah melakukan pencarian, tapi tetap tidak bisa ditemukan. Giulio Lahoy seperti ditelan alam. Ia hilang tanpa jejak sama sekali. Selesai.